Di Provinsi NTB, Program Inovasi untuk Anak Indonesia terus bergerak bersama pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Kolaborasi ini adalah sebuah gerakan bersama untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam perjalanan belajarnya. Melalui komitmen yang konsisten, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai sistem yang seragam, melainkan sebagai ruang yang memahami keunikan setiap anak dan merespons kebutuhan mereka secara nyata. Upaya strategis pun terus diperkuat. Pemanfaatan data profil belajar siswa, PBS, kini menjadi kompas dalam memberikan dukungan bagi anak-anak dengan hambatan belajar. Pendidikan karakter diperkuat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di LPTK sebagai fondasi lahirnya pendidik masa depan. Di ruang-ruang kelas, pembelajaran numerasi dihadirkan dengan cara yang menyenangkan, sementara literasi dasar terus diperjuangkan untuk melayani sekolah-sekolah dengan capaian literasi yang masih rendah. Mendapatkan instruksi dari pengawas, kemudian dilakukan PBS di sekolah, di satuan pendidikan, dan saya tindak lanjuti bersama seluruh guru-guru saya waktu itu, sehingga memperoleh hasil dari 245 siswa SD Negeri 1 Teros, terdeteksi ada 60 siswa yang mengalami gangguan atau hambatan belajar fungsional. Karena yang saya tahu menjadi mitra saya adalah Puskesmas Labuan Haji di wilayah saya mencoba mengajukan permohonan dan 7 orang siswa saya yang mengalami gangguan penglihatan itu memperoleh 5 kacamata dari Puskesmas dan 2 orang itu secara mandiri, orang tuanya tidak mau menerima bantuan karena merasa mampu. Akhirnya 5 orang anak tersebut mendapatkan kacamata dan alhamdulillah dapat difungsikan untuk belajar sampai dengan hari ini mereka mempergunakannya untuk belajarnya. Kita juga sudah kemarin dari data PBS ada penambahan 2 orang siswa yang berkebutuhan khusus hasil dari pemeriksaan kami di screening CKG. Puskesmas Bagu mulai tahun 2025 sudah melaksanakan secara rutin untuk pemeriksaan CKG. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4.000 siswa di wilayah kerja kami. Dan hasilnya akan kita tindak lanjuti juga dengan memberi feedback ke sekolah. Nanti sekolah juga akan memberi feedback data PBS ke kami. Jadi ada PBS terintegrasi dengan CKG. Tidak ada lagi bullying, tidak lagi ada kata-kata kotor. Jadi tidak ada. Kenapa kok bisa? Ternyata itu salah satu dampak dari penguatan karakter yang kita lakukan itu. Nah, karena di dalam penguatan karakter itu guru-guru mengajak anak untuk berempati. Seandainya kamu diolok seperti itu, bagaimana perasaan kamu? Dan seterusnya. Di SDN Sadah juga ada di kelas 4, itu anak itu dari kelas 1 itu tidak bisa membaca dan sering jadi bahan ejekan anak karena udah sampai kelas 4 dia tidak bisa membaca. Dengan adanya penguatan karakter ini, ada gemar belajar dan semuanya, bahkan anak itu hanya dalam durasi waktu pada tahap awal pertama itu 40 hari pertama itu dia sudah mampu membaca dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi orang tuanya. Nah, ternyata lagi-lagi saya mengatakan bahwa peningkatan kompetensi anak itu pondasinya adalah pada penguatan karakter. Sampaikan apresiasi kepada inovasi atas dukungannya dalam pengembangan pendidikan karakter di STKIP Taman Siswa Bima. Pendampingan penyusunan RPS dan bahan ajar dalam mata kuliah pedagogi pendidikan karakter sangat bermakna bagi kami karena untuk memastikan bahwa mata kuliah ini nanti di jenjang S2 tidak hanya kuat secara konsep tetapi juga relevan dengan praktik di sekolah. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat atau meningkatkan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak di Indonesia. Ya, terima kasih. Saya sangat bersyukur mendapat pembekalan dari tim inovasi NTB terkait dengan PM matematika atau pembelajaran numerasi.
di mana guru-guru kami yang telah saya imbaskan, kebetulan kami sudah melakukan pengimbasan di 2 gugus di Kecamatan Lembar, yaitu di gugus 1 dan gugus 3 Lembar. Mereka merasa sangat terbantukan dan menganggap materi ini adalah materi yang belum pernah mereka terima selama ini terkait dengan bagaimana membelajarkan pembelajaran matematika kepada peserta didik. Nah, apa yang mereka terima ini menjadikan mereka lebih pede gitu ya, lebih mampu untuk menguatkan numerasi. Itu adalah hal yang sangat-sangat penting dalam belajar numerasi di sekolah. Seperti yang saya lakukan kemarin di kelas 1 Ar-Rahman ketika kita menggunakan bingkai 10 yang kita buat sendiri, itu anak-anak itu merasa penasaran, terus kemudian dibuatkan sejenis game siapa cepat ya sama gurunya, dan mereka excited belajar matematika. Jadi mereka merasa kalau ternyata pembelajaran ini seru gitu. Besoknya pakai benda apa lagi ya belajarnya gitu. Jadi kalau menurut saya yang bikin matematika itu seru, yang pertama cara nyampein gurunya, kemudian penggunaan benda-benda konkret yang ada, dan pembelajaran itu sangat relate ya dengan kehidupan anak-anak kesehariannya di rumah. Ya, kami lagi-lagi sangat bersyukur sekali dengan kolaborasi kami dengan teman-teman dari inovasi, di mana apa yang sudah kami lakukan kita perbaiki, bagaimana sasaran termasuk sasaran dari perpustakaan keliling, yaitu bahwa kami mencoba menyasar kepada sekolah-sekolah yang memang dari data keberadaan sekolah ini memiliki tingkat literasi yang masih rendah dan sedang. Nah, itu yang menjadi prioritas dari lokasi yang akan kami kunjungi, seperti itu. Jadi kalau kami melihat bahwa literasi itu sebenarnya adalah merupakan urusan kita bersama. Artinya bahwa tidak mungkin literasi ini akan kita tingkatkan kalau tidak kita libatkan dari stakeholder yang lain. Dalam ini orang-orang yang memang sangat dekat dengan anak-anak yang memang menjadi sasaran literasi kita ini memang harus kita libatkan seperti. Menurut saya kegiatan kemarin melibatkan Bunda Literasi adalah langkah strategis yang positif, karena Bunda Literasi tidak hanya menjadi simbol, namun juga menjadi motor penggerak untuk menggerakkan minat baca untuk anak usia sekolah dan masyarakat. Selanjutnya kami akan bekerja sama dengan perangkat desa, masing-masing desa atau kelurahan yang di daerah terkait atau di Kecamatan Praia, khususnya bagi saya, itu kami akan juga bekerja sama dengan kader PKK, rumah baca, dan para pustakawan. Jadi bagaimana kita bisa mengkoordinasikan perpustakaan keliling lebih optimal lagi untuk meningkatkan minat baca di anak-anak usia sekolah. Kolaborasi tetap menjadi kata kunci. Dan melalui kolaborasi yang kuat, program inovasi dan pemerintah daerah terus menghadirkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berdaya saing bagi setiap anak di NTB. Dari penguatan karakter hingga literasi dan numerasi, semua langkah ini menjadi pijakan penting menuju NTB yang makmur mendunia.